Ya, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan materi hari ini, yaitu Q. Nah, di awal pertemuan itu sebetulnya sudah saya jelaskan ya sedikit mengenai Q. Itu logikanya seperti antrian. Nah, kalau antrian berarti yang paling duluan antri itu yang akan dilayani duluan. Di sini contohnya dari antrian itu misalnya antrian printer, antrian tiket bioskop. Nah, di sini ada yang namanya ilustrasi ya. Ada ilustrasi. Kemudian di sini kalau misalnya ini adalah loketnya, maka kalau kita antri, nah urut di sini. Jadi mulai yang paling depan itu kita anggap saja pelanggan ya, kita anggap saja pelanggan yang paling duluan datang, maka dia antri di nomor 1. Kemudian selanjutnya dia antri, ada pelanggan lagi di nomor 2, kemudian ada pelanggan lagi, dia akan antri di nomor 3. Kemudian ketika loket itu dibuka, maka yang dilayani duluan itu adalah yang pelanggan pertama. Kemudian pelanggan kedua dan ketiga dia akan maju untuk dilayani. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Di sini yang namanya Q itu dia merupakan sebuah struktur data ya, yang penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. Kalau misalnya stack kemarin itu ujungnya harus sama, tapi kalau misalnya yang Q ini itu ujungnya berbeda. Kalau misalnya kita anggap ini ya, kalau misalnya ada data yang baru, dia akan masuk dari sebelah kiri misalnya. Kemudian kalau ada data yang keluar, dia keluarnya dari ujung satunya. Jadi ujung yang berlawanan, ini yang dinamakan penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. Jadi maksudnya itu. Kalau misalnya masuknya dari sini, maka keluarnya dari pintu satunya. Nanti bisa juga dibalik, misalnya loketnya pindah ke sebelah sini gitu ya, berarti yang masuk sebelah sini keluarnya harus ujung yang satunya. Q itu mengikuti konsep namanya adalah FIFO. Kalau kemarin stack itu LIFO ya, kalau Q itu FIFO, jadi first in, first out. Data yang pertama kali masuk, maka dia akan yang pertama kali keluar juga. Jadi mohon diingat ya. Jadi kalau misalnya Q itu FIFO, kalau stack yang kemarin, LIFO, last in, first out. Ini adalah istilah yang dikenal pada Q. Yang pertama adalah NQ, itu dilakukan atau istilahnya proses ini dilakukan ketika penambahan elemen. Kalau DQ itu proses pengambilan elemen. Intinya ketika kita add data ya, itu namanya adalah NQ. Kemudian kalau kita remove data, itu namanya adalah DQ. Penambahan dilakukan pada bagian belakang, sedangkan pengambilan dilakukan pada bagian depan. Jadi ini tergantung ya urutannya seperti apa. Kalau misalnya ini adalah tempat data tersebut masuk, maka ujung yang lain itu akan menjadi tempat data tersebut keluar atau di DQ-nya. Makanya ada penggambaran yang ada di kotak biru ini. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah saya menerangkan ada yang ditanyakan, silakan langsung ya seperti biasa. Jadi nggak perlu nunggu sampai terakhir baru kalian tanya. Kemudian kalau di Q ini nanti kita akan kenal yang namanya pointer front dan rear. Kalau front di sini untuk menunjuk yang depan, jadi untuk menunjukkan kalau stack kemarin kan bagian atas ya, kalau atas itu top, kalau misalnya di Q ini depannya namanya adalah front. Kemudian
Ada satu tambahan pointer lagi, yaitu untuk menunjuk elemen yang paling belakang, yang kita namakan sebagai rear. Ya, jadi kalau misalnya NQ, ya, kalau NQ ketika ada data masuk, ini nanti yang diposisikan adalah rear-nya, yaitu data paling belakangnya itu siapa. Jadi nanti yang akan berubah posisinya itu adalah pointer rear-nya. Kemudian kalau misalnya DQ itu nanti yang akan berubah letaknya adalah pointer front-nya. Q berguna untuk menyimpan pekerjaan yang tertunda. Jadi gini, misalnya kalau kita ngeprint ya, ngeprint 100 halaman sekaligus, itu kan nggak langsung 100 keluar gitu ya, tapi satu persatu. Nah, apalagi ketika kita ngeprint 100, kemudian ada yang ngeprint lagi 10, nah berarti dia akan masuk ke Q juga. Biasa kalian lihat di printer ya, printer propertiesnya, di situ kan akan kelihatan taks apa yang lagi jalan atau dokumen mana yang lagi di print. Sisanya itu akan masuk ke queue-nya. Jadi akan di print ketika dokumen yang pertama itu selesai. Ini contohnya. Jadi penggunaan struktur data queue itu biasa juga dipergunakan untuk sistem operasi ya di sini. Jadi untuk text scheduling atau istilahnya bagaimana kita menjadwalkan sebuah teks atau job atau proses. Misalnya gini, dalam satu waktu kita membuka sebuah aplikasi ya. Kemudian dalam waktu yang sama misalnya langsung ngeklik juga aplikasi yang lain. Nah, selama aplikasi yang pertama belum terbuka, mungkin aplikasi yang kedua juga belum terbuka. Karena yang namanya sistem operasi itu juga di scheduling ya atau antrian. Dia mau membuka aplikasi yang mana dulu itu akan disesuaikan dengan antriannya. Itu salah satu contoh dari struktur data. Q dipergunakan. Kemudian kalau gambaran ya, gambaran di sini saya punya contoh Q ya. Jadi data yang pertama kali masuk itu adalah data yang isinya 46. Kemudian dari belakang ya, dari belakang di sini ada tambahan data 125, 8, 22, kemudian 17. Ketika di DQ atau dikeluarkan, maka yang dikeluarkan duluan itu adalah data yang bernilai 46 ya. Jadi yang paling depan sekarang itu berubah nilainya jadi 125. Jadi bergeser gitu ya. Bergeser. Nah, di sini jadi 125 untuk data yang paling depan. Kemudian di NQ itu data 83 di sini. Maka dia akan diletakkan setelahnya data 17 karena data 17 itu adalah data yang paling akhir atau paling belakang di sini. Operasi pada Q. Di sini operasi pada Q kurang lebih sama ya dengan operasi minimal yang harus dipunyai oleh struktur data. Yang pertama itu adalah deklarasi, kemudian nanti ada inisialisasi, ketiga cek kosong, cek penuh. Nah, ini untuk cek penuh sekali lagi dia berlaku buat array ya. Kalau misalnya implementasinya menggunakan array itu harus butuh yang namanya metode cek penuh. Kemudian penambahan, pengambilan, dan pengaksesan. Nanti kalau yang di slide silakan dibaca sendiri ya. Saja ke step-stepnya. Untuk deklarasi itu kita butuh nanti sebuah kelas namanya adalah QArray.
Kemudian kita juga butuh yang namanya variabel front, kemudian variabel rear. Pembuatan variabel array ini nanti karena variabel array itu butuh size ya, maka kita juga butuh yang namanya array size. Pembuatan variabel array itu nanti kita gunakan variabel array yang namanya adalah antrian. Kemudian pembuatan variabel jumlah itu nanti berapa sih item yang ada di dalamnya tumpukan, antrian, itu nanti akan disimpan di jumlah item. Nah, kurang lebih kalau misalnya dalam kondisi kelas ya, itu seperti ini. Jadi ada kelas namanya QArray, kemudian ada variabel mulai dari antrian, array size, front, rear, sama jumlah item. Kedua, itu ada proses yang namanya inisialisasi. Kalau di metode inisialisasi ini, itu kita akan melakukan inisialisasi mulai dari variabel antriannya. Ya, di sini kita inisialisasi dengan tipe data integer, jumlah maksimalnya adalah 10 data. Kemudian pemberian nilai awal pada variabel front, ya, sama dengan 0, dan belakang sama dengan -1. Oke, jadi front atau istilahnya depannya ya, depannya itu karena dia array posisi depannya itu tetap sama ya, kalau misalnya kita set 0, maka posisi depannya dia akan 0. Kemudian rear itu yang akan kita set -1. Berarti yang namanya rear pada kondisi kosong nilainya itu malah di depannya front gitu ya, karena dia indeksnya adalah -1. Nanti kita coba lihat kenapa dia harus -1. Kemudian di inisialisasi ini yang kita jadikan parameter ya, array size, karena ketika kita melakukan inisialisasi kita juga sekalian memberikan nilai panjang array-nya berapa. Jadi panjang maksimal array-nya berapa, dia bisa menampung berapa data dalam sebuah antrian. Selanjutnya itu ada metode isEmpty. Seperti biasa kita butuh isEmpty untuk mengecek apakah queue tersebut dalam keadaan kosong atau tidak kosong. Kalau misalnya di sini jumlah itemnya sama dengan 0, maka kita anggap queue-nya kosong. Metode isFull. Nah, sekali lagi di sini digunakan untuk implementasi yang menggunakan array, karena array itu punya kapasitas ya. Karena array punya kapasitas sehingga dia butuh untuk dicek ketika ada data masuk, apakah queue tersebut sudah dalam keadaan penuh atau tidak. Kalau misalnya dia dalam keadaan penuh, ya berarti data yang baru tidak bisa dimasukkan lagi. Ini salah satu syarat yang bisa kita pakai untuk mengecek apakah queue tersebut dalam keadaan penuh atau tidak. Jadi jumlah itemnya, kalau jumlah item sama dengan array size -1. Nah, kenapa array size -1? Sama ya alasannya seperti yang kemarin saya bilang, karena indeksnya kan dimulai dari 0. Maka kalau indeks maksimalnya itu sama dengan size -1. Kalau misalnya 10 ya berarti 0 hingga 9. Kalau sudah menunjukkan ini tergantung ya. Kalau misalnya nanti jumlah itemnya itu menunjukkan mulai dari indeks 0, maka dia array size -1. Tapi kalau misalnya jumlah item itu nanti dimulai dari angka 1, maka dia sama dengannya array size. Jadi di sini silakan implementasinya seperti apa. Kemudian operasi DQ, sekali lagi saya putar NQ dulu. Nah, ini
adalah metode NQ yang digunakan untuk menambah data pada Q. Dicek terlebih dahulu apakah dalam keadaan penuh atau tidak penuh array-nya ya yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian kalau misalnya dia is full atau penuh, maka dia akan menuliskan Q dalam keadaan penuh. Kemudian melakukan resizing seperti stack kemarin, karena sebetulnya array itu tidak bisa di-resize ya, tapi di sini seolah-olah di-resizing, padahal dia membuat sebuah, kita coba masuk ke sini ya, dia itu sebetulnya membuat array yang baru dengan kapasitas 2 kali lipatnya. Nah, biar dianggap dia kelihatannya satu array, maka biar data yang di array lama itu tidak hilang, dilakukanlah yang namanya array copy. Jadi kita mengcopy array lama, ya, kemudian ditaruh di new array-nya. Kemudian, jadi gini ya, misalnya ini adalah array yang lama, di sini tuh sudah penuh. Kemudian dipindahkan ke array yang baru dengan kapasitas separuhnya di sini penuh. Kemudian separuhnya lagi kan masih kosong. Nah, jadi masih bisa dimasukkan data tanpa kehilangan data yang awal sudah dimasukkan. Ini yang dilakukan ketika resizing. Kemudian apabila dia tidak dalam kondisi penuh, itu maka jumlah item plus plus. Ya, jumlah item plus plus. Kalau jumlah itemnya dimulai dari 0 tadi inisialisasinya, berarti sekarang nilainya 1. Kemudian di sini ada antrian plus plus rear sama dengan data. Oke, sekali lagi saya gambarkan contohnya. Kalau misalnya ini array itu kan ada indeks ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya misalnya ya. Ketika ada data masuk, itu di sini ada kondisi front, ya. Kondisi frontnya di sini, kemudian rear-nya awalnya itu nilainya adalah -1. Ketika ada data masuk, itu kita anggap di sini misalnya ya, datanya nilainya 10 gitu misalnya, maka dia akan ditaruh di mana? Kalau Q-nya dalam keadaan kosong, berarti data harus saya taruh di antrian indeks ke 0. Ya kan? Nilainya adalah 10. Kalau seperti itu, berarti kita butuh ini. Antrian awalnya rear-nya adalah -1. Maka gimana caranya supaya jadi 0? Dilakukan pre-increment. Makanya di sini tidak boleh diubah ya. Jadi jangan ditaruh di belakangnya rear, tapi di sini kita memang prosesnya di depan agar dia increment terlebih dahulu sebelum data tersebut dimasukkan. Maka di sini ketika ada data 10 masuk, antrian jadi saya coba dulu ya. Bagaimana caranya agar dia untuk data yang pertama masuk ke antrian indeks ke 0. Nah, sekarang ketika indeks ke 0 dia masuk, nilainya 10, rear-nya dia akan berubah ke sini kan ya. Nilainya dia akan menjadi sama dengan 0. Karena -1 plus 1 hasilnya adalah 0. Kemudian misalnya ada data lagi yaitu 20, maka dia harus ditaruh di antrian indeks selanjutnya kan ya. 1 nilainya 20. Maka nah coba lihat di sini antrian plus plus rear sama dengan data.
Berarti di sini akan kita taruh data yang baru, yaitu pada indeks ke-1. Posisi rear-nya sekarang ada di sini. Nah, indeksnya 1. Begitu seterusnya. Jadi sebetulnya simpel ya implementasi NQ untuk menggunakan array. Dengan menggunakan array itu simple, kurang lebih sama dengan stack yang kemarin, tetapi kita harus memposisikan ya yang namanya variabel rear. Kalau kemarin kita memposisikan variabel top. Nah, di sini bedanya ada suatu variabel front yang nilainya akan selalu tetap, yaitu 0. Yang berubah-ubah adalah rear-nya. Karena kalau kita bertambah ya, kalau bertambah berarti yang berubah posisi rear-nya atau posisi yang menunjukkan paling belakang. Posisi belakang itu ditunjukkan oleh rear. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke DQ ya. Kalau ke DQ itu nanti ada syaratnya. Kalau misalnya dia kosong, kalau kita mau menghapus sesuatu kan kita cek ya, apakah dia sudah dalam keadaan kosong atau tidak. Kalau misalnya kosong, maka dia akan mengeluarkan tulisan Q dalam keadaan kosong. Kemudian akan di. Nah, sekarang kalau misalnya tidak dalam keadaan kosong, jadi tidak is empty di sini, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah menyimpan data yang berada pada posisi depan di sini, front ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan menggeser. Jadi ketika seperti data yang paling depan itu hilang atau istilahnya kita DQ, data setelahnya yang paling depan itu harus kita geser. Makanya kalau misalnya kita geser, memakai looping ini. Ya. Kita akan memakai looping yang ada di sini. Contohnya seperti apa? Kita coba lagi. Mulai dari indeks 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kita anggap di sini ada 10, 20, 30, 40. Posisi front dia akan tetap ada di sini. Di indeks ke 0, kemudian posisi rear dia akan di indeks ke 3. Jadi di sini ada rear-nya. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita menyimpan yang akan dihapus itu adalah posisi yang paling depan, ya kan? Yaitu data 10. Kemudian data 10 kita simpan di variabel temp ya, di sini temp. Kemudian yang data di belakangnya ini harus bergeser. Jadi di sini cara bergeserannya seperti apa? Memakai antrian ke I, kita anggap ke 0, nilainya itu sama dengan antrian ke 1. Di sini kan I plus 1. Oke, maaf. Ini coba saya hapus dulu. Nah, kelihatan ya. Jadi, kalau misalnya kita geser, itu kan kita taruh isi 20 ini, data 20 ke indeks sebelumnya. Makanya kita akan menggunakan looping seperti ini. Antrian indeks ke I sama dengan antrian indeks ke I plus 1. Oke. Jadi semuanya digeser sampai yang terakhir. Sampai di sini jumlah item min 1. Kalau misalnya sudah seperti itu, ini sudah bergeser, sekarang yang ada di depan adalah 20, 30, 40.
posisi rear-nya itu akan berkurang. Rear yang awalnya di sini, dia akan menunjuk di sini. Oke, jumlah itemnya juga berkurang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Saya lanjutkan, ini metode sama namanya ya, seperti step kemarin, namanya adalah pick queue. Jadi untuk mengetahui posisi yang paling depan sekarang, ya kalau misalnya step kemarin kan posisi yang ditunjuk oleh pointer top, tapi kalau queue itu yang ditunjuk oleh pointer frontnya. Jadi bagian data yang paling depan itu nilainya berapa? Itu namanya metode. Contoh penerapan queue bisa pada mailbox, komunikasi antar proses, ya, simulasi dan modeling, kemudian waiting line pada sistem operasi. Nah, ini sudah implementasinya kalau misalnya untuk array, ya, jadi yang menggunakan array itu sampai di sini. Kita akan melakukan evaluasi dulu ya di tengah-tengah, masih agar kalian ingat ya untuk mengilustrasikan Q itu seperti apa. Saya hentikan berbaginya. Seperti biasa kita akan memanfaatkan chat di sini. Saya akan menuliskan apa namanya soalnya. Kemudian kalian harus menampilkan hasilnya seperti apa kalau ada proses Q and Q. Jadi silakan dipersiapkan coret-coretannya ya, biar kalian bisa ingat, bisa mencoba melihat urutannya nanti seperti apa. Q. Ini saya share screen lagi soalnya ada di sini. Nanti kalian menyebutkan urutan mulai dari yang paling depan ya, yang frontnya. Itu sisanya nanti seperti apa. Ini soalnya. Jadi kalau saya NQ 10 sampai 60, kemudian saya DQ, ya, di situ saya NQ lagi, hasilnya seperti apa. Silakan nanti ditaruh di chat, ya, maaf. Silakan nanti ditaruh di chat hasilnya.
Oke. Ya, betul. Ya. Jadi di sini ingat yang dihapus duluan itu adalah yang posisinya paling depan, ya di situ. Jadi kalau misalnya di DQ pertama kali, maka yang akan hilang itu adalah yang duluan di masuk antrian. Jadi 10-nya hilang dulu, 20-nya hilang. Oke, karena di DQ-nya itu sebanyak 4 kali, maka yang hilang 10 sampai 40. 50 sampai 100 dia akan masih ikut ditambahkan. Oke, saya kira dari sini saya bisa lihat bahwa kalian sudah memahami ya. Jadi kalau misalnya prosesnya Q itu ilustrasinya seperti ini. Jadi yang pertama kali masuk maka dia yang akan pertama kali dihapus. Saya lanjutkan saja ke slide berikutnya, yaitu Q, tapi kali ini implementasinya dengan menggunakan linked list. Oke, secara operasi sama, ya, tetapi nanti yang tidak kita butuhkan untuk cek penuh ya. Kita tidak butuhkan kalau memang tidak ada batasan di situ untuk antriannya sampai berapa. Yang pertama kita buat itu untuk deklarasinya yaitu kelas Q linked list. Jadi di sini kita akan membuat satu kelas ya namanya Q linked list. Kemudian masih ingat ya kelas node-nya masih akan tetap dipakai. Kemudian ada pointer head, tail, front sama rear. Nah, ini nanti kita ada tambahan 2 buah pointer lagi, selain head sama tail, ada tambahan front sama rear. Kita akan menggunakan single linked list ya. Kita akan menggunakan single linked list di sini, maka kelas node yang ada itu kita punya 2 buah variabel. Yang pertama adalah data, yang kedua saya namakan next. Ya, di sini saya namakan next, jadi jangan bingung kalau kemarin kok namanya pointer sekarang next, kan terserah yang memberi nama ya. Di sini dicoba saja kasih namanya adalah next. Kemudian setelah kita membuat kelas node, kemudian kelas Q linked list, kita akan mencoba melengkapi kelas Q linked list-nya. Yang pertama itu dengan metode inisialisasi. Metode inisialisasi itu nanti kita akan membuat head, tail, front, dan rear-nya itu sama dengan 0. Karena kalau misalnya diinisialisasi kan belum ada isinya. Ya, jadi di metode inisialisasi seperti biasa ya, head sama tailnya sama dengan 0, cuman karena di sini ada pointer front sama rear, itu juga kita set sama dengan 0. Untuk cek kosong, ini sebetulnya bisa memakai, jadi ada beberapa kondisi kalian bisa memakai head sama tail, ataukah rear sama dengan 0, itu boleh. Jadi bisa kalian pilih saja salah satu. Ini maaf. NQ dulu, saya balik ya. Jadi kalau misalnya NQ itu prosesnya kita memakai, jadi kalau misalnya ini adalah suatu antrian ya.
Untuk NQ-nya itu kita anggap misalnya seperti ini. Jadi untuk NQ-nya di sini adalah proses DQ-nya. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa melakukan, ini adalah linked list-nya, ya. Jika misalnya ini adalah kita implementasikan dengan linked list, maka data yang baru itu akan kita masukkan lewat sini, berarti adalah penambahan dari belakang. Makanya kita bisa tinggal memanggil saja metode atlas. Seperti stack kemarin ya, ketika kita sudah membuat metode untuk linked list, itu bisa kita gunakan untuk membuat struktur data yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat metode yang lagi, kecuali ada nanti penambahan di sini, penyesuaian pointer rear sekarang harus sama dengan tail. Nah, itu yang tidak ditangani di metode atlas yang kemarin untuk linked list-nya. Jadi ini sama saja dengan tambah dari belakang, kemudian karena, oh ya, mungkin saya kasih tahu posisinya ya. Ini itu adalah posisi head-nya. Di sini juga posisi front-nya. Ini adalah posisi tail-nya dari linked list. Di sini juga posisi rear-nya. Kalau misalnya dari Q. Ketika di sini untuk tambah belakang, posisi apa namanya, tailnya kan berubah ya. Nah, maka kita juga menyesuaikan posisi rear-nya. Itu saja. Kalau untuk metode atlasnya sama, jadi saya tidak menjelaskan lagi ya di sini karena sama persis dengan single linked list yang menggunakan tambah dari belakang. Nah, kalau NQ sudah, sekarang saya balik DQ. Di sini kalau DQ, kita tetap perlu mengecek ya, apakah dalam kondisi kosong atau tidak kosong. Kalau misalnya dia dalam kondisi kosong, maka langsung saja di sini Q-nya kosong. Tuliskan apa namanya, tampilkan saja message seperti itu. Kemudian kalau tidak kosong, apa yang harus dilakukan? Ini sama ya, jadi tampung data, misalnya. Nah, ini adalah, anggap saja ini adalah antrian. Di sini datanya 10, 20, 30, ini frontnya, ini adalah rear-nya. Nah, ketika kita ingin DQ, berarti yang kita DQ kan node ini. Oke. Kalau misalnya DQ itu kita tidak butuh geser seperti array tadi kan ya, tetapi kita hanya butuh nanti kita akan memakai remove first. Jadi akan kita hapus dari depan. Nah, sebelum kita hapus, agar datanya masih bisa tersimpan sebelum dihapus, maka ada yang namanya tampung data atau temporary-nya ya, untuk kita jadikan nilai kembalian di metode DQ ini. Jadi ketika kita merunning DQ, itu biar kelihatan apa sih yang di DQ, data mana sih yang di DQ, makanya perlu ditampung terlebih dahulu sebelum dihapus. Kemudian untuk menghapusnya kita tinggal memanggil remove first ya. Jadi remove first atau hapus dari depan itu bisa kita panggil. Dan di sini yang perlu diposisikan itu adalah pointer front. Kalau penambahan atau NQ tadi kita memposisikan pointer rear. Nah, kalau misalnya hapus dari depan itu kita akan memposisikan pointer frontnya. Ya, jadi di sini front sekarang sama dengan head. Jadi kalau misalnya ini kita hapus, frontnya harus berpindah ke sini. Nah, bagaimana memposisikan head itu kan sudah ada di metode remove first. Jadi kita tidak butuh tambahan logika untuk di sini. Jadi tinggal memanggil saja metode remove first.
Bukan. Maaf ya. Oke, ini tadi yang kita posisikan adalah front sama dengan head. Kemudian di sini return tampung data. Jadi kita akan mengembalikan data yang dihapus. Nah, NQ sama DQ sudah. Sekarang kita operasi peak. Nah, operasi peak itu sama dengan stack ya. Tetapi di sini yang membedakan adalah yang dikembalikan itu front.data. Jadi data yang ditunjukkan oleh pointer frontnya. Berapakah data yang ada di depan itu nanti bisa kita akses dengan menggunakan metode pick. Oke. Sebelum saya masuk ke antrian berprioritas, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke priority queue. Priority queue itu apa? Priority queue itu seperti yang saya ceritakan di awal ya. Jadi kalau misalnya kita punya antrian, tetapi antriannya itu berdasarkan prioritasnya. Himpunan elemen yang di sini yang setiap elemennya itu diberikan tingkat prioritas tertentu. Jadi sebelum masuk ke antrian itu sebetulnya data sudah punya tambahan informasi mengenai tingkat prioritasnya. Jadi kalau misalnya kemarin saya tunjukkan ya, kita antri di CS-nya bank, tiba-tiba ada nasabah yang baru masuk tapi dia langsung dilayani karena dia punya priority card ya atau priority nasabah. Nah, apakah itu terjadi? Ya terjadi. Ini sama saja sebetulnya dengan antrian berprioritas. Kenapa seolah-olah nggak adil gitu ya? Baru datang langsung dilayani, yang sudah antri lama tapi belum dilayani. Ya nggak masalah karena memang dia punya info khusus atau istilahnya hak khusus karena dia punya prioritas tinggi, yaitu nasabah yang punya prioritas tinggi. Sama sebetulnya kalau di sini data atau kita anggap ini adalah elemen ya yang punya prioritasnya lebih tinggi itu akan diproses duluan. Dua elemen dengan prioritas yang sama diproses berdasarkan urutan. Jadi tolong di logikanya atau algoritmanya ya. Itu elemen yang prioritasnya lebih tinggi itu dia akan diproses terlebih dahulu. Kemudian dua elemen dengan prioritas yang sama ya diproses berdasarkan urutan kedatangannya. Jadi kalau sebagai nasabah biasa gitu. Nah, bagaimana antrinya? Ya sudah, berarti berdasarkan tingkat kedatangannya, siapakah yang duluan datang, dia akan dilayani duluan. Jadi di sini dia akan memakai proses FIFO. Apa namanya algoritma FIFO-nya? Jadi first in, first out. Yang datang duluan akan keluar duluan. Kemudian di sini setiap simpul atau istilahnya di sini note ya, dia nanti akan punya dua buah field. Yang pertama adalah informasi atau di sini namanya int sama PRN atau nomor prioritasnya. Simpul X mendahului simpul Y dalam list jika prioritas X itu lebih tinggi daripada Y. Jika prioritasnya sama, maka kalau X lebih dulu datang, maka dia akan masuk terlebih dahulu dalam antrian. Ini contohnya ya. Misalnya saya punya sebuah data. Ya, sebuah data yang dilengkapi dengan info sama nomor PRN. Nah, kalau sebuah data itu hanya A dan PRN-nya 2. Di sini total berdasarkan urutan kedatangan ternyata datang data B, JPBB, CCC dan seterusnya.
dengan membawa nomor prioritasnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita coba mengurutkan yang namanya priority queue-nya seperti apa nantinya. Oke, kita anggap di sini bahwa yang prioritasnya tinggi itu dia yang nilainya paling rendah PRN-nya. Nah, contohnya di sini adalah kalau kita cari yang paling rendah itu adalah DDD, maka dia akan masuk ke antrian duluan. Nah, ini sebetulnya bisa kita set ya, terserah sebetulnya. Mau yang prioritasnya rendah itu, yang nomor prioritasnya rendah itu prioritasnya tinggi, ataukah disesuaikan. Jadi misalnya nomor prioritasnya tinggi berarti dia punya tingkat prioritas yang tinggi juga. Nah, itu terserah disesuaikan. Kalau yang kalau yang di sini itu apa namanya? Yang prioritasnya tingkat prioritasnya rendah itu yang dilayani duluan atau istilahnya dia yang berada pada paling depan. Misalnya di sini contohnya adalah DDD. Nah, maka yang pertama itu kita coba cek ya. Nah, yang nilai PRN-nya paling rendah itu adalah 1, berarti dia punya prioritas tingkat 1 gitu kita anggap ya. Nah, yang paling duluan, maka DDD dia ada di urutan paling depan. Misalnya kita anggap ini antrian ya. Kemudian selanjutnya apa? Kita coba melihat tingkat prioritas yang sama, yaitu 2, di sini ada 3 buah data yang sama tingkat prioritasnya. Kemudian yang harus didulukan yang mana? Ya berarti sesuai dengan urutan kedatangannya. Kalau A datang duluan, si A ini, maka dia harus ada di paling depan di antara yang punya prioritas dengan tingkat yang sama. Nah, baru kemudian E, baru kemudian H ya. Nah, kemudian yang tingkat prioritasnya 2 lagi udah nggak ada, sekarang adanya 3. Tiganya nggak ada ya, adanya 4. Ini 4, 4, dan 4. Nah, sekali lagi kalau ada lebih dari 1, ya kita urutkan berdasarkan kedatangannya. Maka yang pertama datang adalah BBB, ya. Kemudian CCC. Saya anggap ini lanjutan ya, karena nggak cukup. Setelah itu baru GGG. Nah, setelah itu apa? Kita lihat ada lagi datanya belum masuk, FF. Nah. Ya, jadi di sini istilahnya logikanya itu sama persis dengan kita antri biasa, tapi bedanya adalah punya info tingkat prioritas. Kalau prioritasnya tinggi, dia didulukan, ya. Tetapi kalau prioritasnya sama, maka dia akan urut sesuai dengan kedatangannya. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau misalnya tidak ada, ini sudah yang slide yang terakhir ya. Nah, dari penjelasan saya